Ketika kami mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya terlebih dahulu, dan mengutamakan apa yang terutama di dalam hidup ini, Tuhan, kami percayakan kepadamu bahwa Engkau akan menambah-nambahkan segala sesuatu yang umat-Mu perlukan. Tambahkanlah segala yang baik, yang sempurna, yang datang dari Bapa dalam kehidupan kami, sehingga tak seorang pun di antara kami kekurangan dalam hal baik, tapi semuanya mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Kami serahkan masa depan kami yang tidak dapat kami lihat, tapi kami dapat melihat Engkau ada di masa depan kami. Karena itu hati kami tenang dan percaya. Melalui segala macam badai kehidupan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali tidak pernah menolak kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dengan kata-kata hikmat dari Roh Kudus pada sore hari ini, hingga kami semua boleh memiliki iman kepadamu ya Tuhan, hingga kami semuanya ya Tuhan boleh mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Kita kasih Tuhan dengan sorak-sorai kita. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu ketika saya berada di depan Anda membahas salah satu dari pasal terpanjang kitab Pengkhotbah, dan hari ini kita akan membahas salah satu dari pasal yang terpendek dari kitab Pengkhotbah. Saya percaya jemaat kalau merenungkan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi saya tidak mengharapkan Anda kena sakit mah rohani. Sebentar makan banyak, sebentar makan sedikit. Tapi kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Setiap pasal itu berbicara sesuatu yang sangat berarti untuk kita. Ya, kebaktian pertama saya berbicara banyak tentang nasib semua orang sama, tentang surga dan neraka di dalam cara pandang Salomo dan cara pandang kita. Kebaktian kedua saya sampaikan tentang teologi kebodohan, yaitu saya sebut tadi dengan bodologi. Apakah itu kebodohan? Ada beberapa kebodohan seperti amarah bagi seorang staf yang marah dengan bosnya. Nah, itu suatu kebodohan. Ada lagi kebodohan, ada beberapa kebodohan yang saya bagikan. Termasuk tadi lucu sekali seperti reality show di kebaktian 2, di mana saya jelaskan perbedaan antara gosip dan fitnah, dan saya berikan langsung demonstrasi gosip itu seperti apa ujungnya dengan jemaat secara live tanpa persiapan. Saya bedakan antara mulut kasar dengan banyak bicara. Itu apa bedanya? Dan di kebaktian ini kita akan bicara tentang mempersiapkan masa depan. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu di pasal 11. Kita akan bacakan, dan saya minta Pak Yohanes bacakan dengan jelas 10 ayat aja kepada jemaat. Ya, maju ke depan. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal 11. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Amin. Katakan amin.
Pedoman-pedoman hikmat. Kalau saya memberi satu judul yang kita bisa mengerti, maka judulnya akan menjadi Prepare Your Future. Persiapkanlah masa depanmu. Pedoman itu adalah juga preparation, persiapan. Tuhan ingin kita untuk percaya Tuhan dengan masa depan kita. Sekalipun Tuhan menyembunyikan masa depan dari manusia, manusia tidak tahu apa yang terjadi terhadapnya besok hari atau nanti. Tapi Tuhan mau kita untuk mengenakan sikap iman, menyongsong masa depan. Sekalipun kita tidak bisa tahu masa depan kita, kita tahu bahwa Dia sudah ada di masa depan kita. Katakan amin. Tuhan ingin kita mengenakan pakaian iman. Hidup itu sebuah adventure, sebuah petualangan dengan Tuhan Yesus yang sebagian besar belum kita ketahui apa yang ada di depan bagi kita. Untuk itulah kita butuh Tuhan. Untuk itulah kita butuh firman Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Dan karena hidup itu tidak ada garansi, hidup itu tidak menentu. Ya. Karena itu kita terlebih lagi perlu mempersiapkan masa depan kita. Life has no guarantee. Prepare for the future. Ya. Dan hidup itu penuh dengan resiko. Tetapi bersama dengan resiko itu, orang yang bermata iman dapat melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri setiap hari untuk memuliakan namanya. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan setiap hari. Kita baca ayat pertama, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Dan dari satu hal pertama yang disinggung oleh Salomo untuk mempersiapkan masa depan adalah mempersiapkannya secara finansial, keuangan. Lemparkanlah rotimu ke air, di dalam bahasa yang lainnya dikatakan give generously. Berilah secara murah hati. Kita harus membuat suatu goal dalam hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Setiap kita adalah orang yang bekerja atau akan bekerja bagi mereka yang masih sekolah. Buat satu goal. Salah satu bentuk persiapan di masa depan adalah suatu goal untuk menjadi berkat buat orang lain, financially, secara keuangan. Dan ini bukan cuman diterapkan kepada pengusaha, bukan hanya diterapkan kepada bos, tapi diterapkan kepada karyawan dan juga diterapkan kepada pendeta. Semua kita, mari persiapkan masa depan kita supaya kita tidak hidup selfishly, tidak hidup dengan egois. Kita nggak tahu lah besok terjadi apa dengan hidup kita, hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu hal kita tahu, kita punya goal dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita diajarkan to give generously. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Tuhan ingin jemaatnya, domba-domba umatnya menjadi bendahara kerajaan sorga. Dan ini bukan cuma buat orang kaya, ini juga buat si janda tua yang memberikan cuma 2 peser uangnya. Tuhan mau kita untuk tidak pelit, stingy. Pelit itu bukan sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Pelit itu tidak tergantung seberapa banyak uang yang kita miliki. Orang bisa kaya raya tapi pelit. Pada dirinya sendiri juga bisa pelit. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita percaya bahwa sebagian besar hidup kita di depan tidak tergantung berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa tinggi visi kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tidak bergantung dengan seberapa banyak harta dan kekayaan kita. Tuhan mau kita percaya. Tuhan tidak mau hati kita menjadi duniawi. Karena itu Tuhan sudah ukir di hati setiap anak-anaknya yang mau ikut Tuhan suatu sifat, yaitu generous, murah hati. Kita semua harus menangkap ini, isi hati Tuhan ini. Dan saudara-saudara, persiapkan diri kita. Tuhan mau kita untuk melihat hidup dan masa depan kita sebagai adventure, petualangan dengan Tuhan. Kita mesti percaya. Dan dikatakan sana, engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Dalam bahasa Inggrisnya, and profit will flow back to you. Akan kembali kepadamu. Dan
Saya berdoa di hari-hari ke depan, umat Tuhan akan diberkati Tuhan dengan income yang betul-betul stabil dan meningkat. Boleh enggak kita berdoa supaya income kita stabil dan meningkat? Boleh. Tadi di kebaktian sebelumnya saya ajarkan bagaimana kadang-kadang sebagai karyawan di satu perusahaan kita terlalu mempertahankan ego kita. Kita rela untuk mengundurkan diri karena tersinggung dan tanpa ada pekerjaan pengganti. Kita mending sekarang mempertahankan ego kita dan kita nganggur selama 4 bulan cari kerja lagi. Saya jelaskan tentang apa itu kebodohan-kebodohan yang kita buat, keputusan yang kita buat. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita tidak bodoh adalah supaya itu kita ini diberkati oleh Tuhan. Jadi boleh enggak kita itu minta pekerjaan kita berhasil? Boleh. Sebab di masa depan kita mau dipakai Tuhan. Kita semua harus punya visi itu. Masa depan kita mau dipakai oleh Tuhan lebih dari sekarang. Karena itu persiapkanlah secara finansial. Keuangan itu penting sekali dalam setiap rumah tangga. Kebahagiaan keluarga itu juga tergantung dengan keuangan. Benar. Bukan berarti yang terpenting. Sehingga seolah-olah kalau kita kaya baru kita bisa bahagia dalam keluarga. Tidak, kita bisa punya sedikit. Tapi kalau keuangan kita dikelola dengan sehat, maka keluarga itu akan harmonis. Karena itu saudara-saudara, lemparkanlah rotimu ke air. Berbicara tentang mari kita tangkap isi hati Tuhan. Kita jadi generous dan juga kita akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tahun ke depan akan mengalami the blessing of income. The blessing of income. Ada banyak orang yang di dalam gereja hari ini bergumul dengan income. Mereka income-nya nggak cukup untuk bayar bil-bilnya mereka. Saya berdoa Tuhan memberi kita increase dalam hal ini. Amin saudara. Saya berdoa Tuhan memberi kita increase. Ayat yang kedua. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ayat kedua, tetap di dalam konteks prepare your future, mempersiapkan masa depan kita adalah ayat kedua berbicara, bagilah investasimu kepada beberapa hal, jangan ke satu hal. Dunia mengatakan, jangan taruh telur di semuanya dalam satu keranjang. Luar biasa, Salomo mengajarkan suatu kebenaran tentang kemakmuran kepada jemaat. Bukan kebenaran tentang gimana kaya mendadak, tapi gimana bangun fondasi masa depanmu. Salah satunya adalah fondasi keuanganmu. Janganlah kita menaruh semua investasi kita ke satu bahagian. Taruh ke 7, 8 bahagian. Ini kita tidak belajar dari ekonom dunia. Kita tidak belajar dari pengusaha dunia. Ini semua sudah ada ribuan tahun lalu di Alkitab, di firman Tuhan. Karena itu kalau kita punya income, saya melihat ada berapa macam orang. Ada orang yang bisa punya income, dia tidak masalah punya penghasilan. Tetapi masalahnya baru dimulai ketika dia dapat penghasilan, karena dia tidak tahu uangnya harus taruh di mana. Saya melihat ada beberapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang punya penghasilan tapi selalu bocor di pintu belakangnya. Itu karena dia itu dapat berkat penghasilan, tetapi dia punya investasi tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Karena entah dia terlalu ceroboh, atau dia terlalu polos, tapi selalu rugi di sana. Saya melihat orang yang penghasilannya MM-an, tapi ruginya di belakang juga MM-an. Saya berdoa, kami berdoa untuk jemaat Gereja Mawar Sharon. Masa depan kita ini masih panjang, sekalipun kita tidak tahu kapan kita mati. Dan di depan ini kita mau dipakai Tuhan. Di depan ini ada banyak hal yang harus kita bangun bersama dengan Tuhan. Saya nggak bicara cuma tentang gereja. Keluarga, rumah tangga kita, ada banyak hal yang masih mau Tuhan bangun bersama dengan kita. Tuhan itu tidak mau hanya berlayar sebentar dengan kita. Tuhan itu mau betul-betul berlayar yang lama dengan kita. Mau membangun banyak hal. Dan kita akan butuh uang. Semua kita akan butuh uang. Dan Tuhan yang adalah sumber berkat juga adalah sumber hikmat. Mengajarkan kepada kita gimana mengelola setiap berkat yang Ia berikan kepada kita. Tuhan mau kita berdoa, minta sama Tuhan. Seperti minggu lalu Nyonya Yongicho yang datang ke sini ngajarkan tentang minta, cari, ketuk. Kita mesti minta, Tuhan berkati income-ku. Berdoalah suami istri, Tuhan berkati income-ku, tapi jangan buka celah.
Pernikahannya jangan ada perselingkuhan. Jangan buka celah, jangan ada kebodohan-kebodohan yang saya ajarkan di kebaktian yang tadi. Belajar untuk bersikap yang benar pada Tuhan. Lihat nanti income Anda akan naik dan akan tidak mudah untuk berkurang apa yang Anda terima. Lalu berdoalah, Tuhan, berkati investasi kami, kasih kami hikmat. Bukannya semua income kita dimasukkan ke satu bagian, lalu tiba-tiba jatuh, lalu hilang semuanya. Tuhan ajari kepada kita untuk taruhnya di dalam beberapa bagian. Tanya sama Tuhan yang suruh kita, Tuhan pasti akan arahkan. Saya tidak mungkin memberikan praktisnya di sini, taruh di mana, di logam atau di properti atau di saham. Saya tidak mungkin memberikan saran, tugas saya menyampaikan kebenaran. Tanya sama Roh Kudus. Setiap rumah tangga itu ada Roh Kudusnya sendiri. Suami istri itu ada Roh Kudusnya. Tanya, nanti kan Roh Kudus akan berbagai macam cara berbicara pada Anda. Tidak akan salah, enggak? Ketakutan untuk salah melangkah itu justru yang paling bahaya. Tapi kenapa kita merugi? Karena kita tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendapat. Kita kadang-kadang cuma dengar kata orang, kita tidak berdoa. Kita tidak punya kebiasaan untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Suami istri jarang berdoa sama-sama. Kita tidak membiasakan diri untuk tanya Tuhan dulu. Segala sesuatu yang Daud lakukan itu tanya Tuhan dulu. Hanya karena mungkin sanak saudara keluarga kita beruntung di satu area, lalu mereka ajak kita, otomatis jangan langsung masuk. Suami istri itu tidak dituntun oleh saudaranya. Suami istri itu dituntun oleh Roh Kudus. Yesus adalah kepala rumah tangga itu. Doa lagi, nanti kan Tuhan akan berikan tanda-tanda yang jelas. Tuhan akan arahkan kita ke rumput yang hijau. Rumput hijau bagi setiap keluarga itu beda-beda. Yang hijau di sini nggak tentu hijau di sana. Kuncinya bukan di rumputnya, kuncinya adalah sang gembala yang menuntun ke rumputnya masing-masing. Kuncinya di sang gembalanya. Belajarlah, tanya sama Tuhan, Tuhan, ku taruh di mana? Tuhan tiba-tiba nanti nggak tahu gimana tiba-tiba muncul ide untuk beli suatu rumah atau tanah. Tiba-tiba dipertemukan dengan orang, itu yang disebut dengan divine connection. Tiba-tiba ada koneksi-koneksi ilahi yang muncul dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, saudara, bukannya Tuhan mau memperkaya kita, tapi kita sedang diajarkan kepadanya untuk mengelola berkat Tuhan. Ayat ini bicara tentang stewardship. Hati hamba, bahwa kita ini cuma hamba dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Sekalipun kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Justru karena hidup itu tidak menentu, tidak pasti. Justru kita harus persiapkan masa depan kita dengan bijaksana. Bangunlah rumah tangga Anda dan keuangan Anda di atas dasar hikmat Allah. Amin, saudara. Nanti kan Tuhan, tapi kalau uangnya tidak banyak, masih nggak banyak, saudara, Tuhan itu tidak akan kekurangan hikmat untuk mengangkat kita ke level berikutnya. Sekalipun uang kita nggak banyak, apa Pak, saya nggak mungkin bisa suruh beli rumah, beli logam, saya nggak bisa beli saham dan beli apa. Saya uangnya pas-pasan, nabung juga sedikit, itu jadikan emas nggak kelihatan, cuman beli debu. Jadikan rumah, cuman beli pasirnya. Pasirnya bukan banyak, cuman berapa butir pasirnya. Saudara, Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat. Dia yang mengatakan, firman Allah yang mengatakan, berikan kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Berbicara, sekalipun Anda punya begitu banyak uang, tidak tahu mau ditaruh di mana, Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk menaruh semuanya di tempat yang tepat. Banyak tidak membingungkan pintu Tuhan, sedikit tidak membuatnya panik. Siapa bilang selalu harus 7 dan 8 bagian? Mana ada orang hari ini punya uang bisa dibelikan 7 bagian. Jarang sekali orang punya uang langsung bisa dibelikan 7 bagian yang gemuk-gemuk. Beli 7-8 rumah aja sekaligus sekarang itu, orang itu biasanya jarang ada orang yang sekarang langsung punya uang bisa beli 7-8 rumah gede-gede. Orang yang beruang pun, punya uang pun, dia sudah simpan di berbagai tempat. Jarang yang sekarang langsung bisa investasi sekaligus di 7 hal yang signifikan. 7 itu angka sempurna. Tuhan berkata, you cannot be too rich for me. Kau tidak bisa menjadi terlalu kaya bagi aku. Karena itu orang kaya kalau mau melewati lubang jarum dan tanya sama Tuhan, dia akan kaget. Di balik lubang yang satunya itu, dia akan melihat kerajaan hikmat. Tapi orang miskin tidak terlalu susah masuk ke lubang jarum. Dia pun akan melihat kerajaan hikmat dengan sedikit uangnya yang ada. Dan Tuhan bisa bangun satu masa depan dengan dia.
He's building a future. Setiap kali saya memberkati pernikahan, saya selalu, hati saya disadarkan Tuhan bahwa Tuhan sebagai hamba Tuhan yang mendoakan mempersatukan mereka, suami istri, mempelai wanita dan pria, selalu di hati saya ada satu kesaksian Roh Kudus bahwa Tuhan seperti mau ngomong sama mereka, tahu nggak, sejak aku persatukan dengan kalian, aku Tuhan ingin berjalan dengan kalian. Aku Tuhan ingin membangun sesuatu yang berarti dengan pernikahan dan kehidupanmu yang baru ini. Aku Tuhan tidak ingin mengontrakmu cuma pendek. Aku ingin seumur hidup membangun sesuatu yang berharga. Kayak Tuhan tuh sudah siap berlayar. Setiap kali suami istri saya berkati lalu mereka mau pergi honeymoon sudah ngepak. Tuhan pun ngepak luggage dan koper-kopernya. Seolah-olah ingin berlabuh dengan mereka seumur hidup. Setiap orang yang saya lihat diberkati di dalam gereja, di dalam nama Tuhan, itu saya hampir selalu melihat Tuhan itu, hampir-hampir seperti seolah-olah bisa melihat Tuhan itu, Pak, Tuhan punya koper semuanya dan berkata, aku pun pindah rumah, mulai hari ini aku tinggal di rumahmu. Aku siap untuk hidup denganmu. Aku siap untuk membangun sesuatu. Jangan perhatikan dulu apa yang sedikit yang kita punya. Perhatikan Tuhan yang pindah rumah. Perhatikan Tuhan yang berkata sudah bawa semuanya. Mereka berdua mau pergi honeymoon, Tuhan mau ikut. Orang tua aja nggak bisa ikut. Masa anaknya honeymoon diikutin? Ya kan? Tuhan ikut. Tuhan seperti gini loh, aku mau bangun sesuatu. Jangan lihat 5 roti 2 ikanmu. Lihatlah dia, the source, sumber itu yang beserta denganmu. Dan dia nggak kekurangan hikmat. Dialah pedoman hikmat. Setiap kita kaya atau miskin, semua punya nasib yang sama. Kebaktian 1 saya katakan. Sekarang saya beritahu juga, setiap kita kaya miskin punya kesempatan yang sama dari Tuhan. Semua kita punya 24 jam sehari kok. Nggak ada orang bisa beli jadi 28 jam sehari. Disogok pun nggak bisa. Everyone has an opportunity to glorify Jesus. Jadi jangan lihat ke diri sendiri, limitasi batas-batasnya sendiri. Lihat, berapapun yang kau punya, Tuhan mau membangun sesuatu yang berarti. Please prepare. Persiapkanlah kehidupan keuanganmu. Tuhan mau berlayar sampai ke anak cucumu. Jangan lihat sekarang anaknya sulit diajar. Jangan lihat sekarang cucunya rusak mungkin. Saudara, kalau hati Anda benar dengan Tuhan saat ini, hati Anda melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkan banyak hal. Itu ayat firman Tuhan di Mazmur. Nah, hatinya melekat padaku, aku luputkan dia. Jangan gampang kita terkecoh dengan yang kelihatan sekarang. Sebab masih sebagian besar hidup kita itu masih belum ditulis. Sebagian sejarah kita masih to be continued. Jangan terlalu merhatikan yang sekarang, baik yang kita sudah punya maupun yang kita belum punya. Jangan merhatikan rintangannya sekarang. Karena sebagian besar hidup kita semakin muda, maka secara lumrah, secara manusiawi kita katakan semakin banyak hidupnya yang masih belum tertulis. Dan itu semuanya in the future. Yang kita bisa lakukan adalah prepare your heart. Siapkan hatimu, siapkan imanmu sekarang. Siapkan apa yang ada di tanganmu sekarang. 5 roti 2 ikan itu. Kalau 5 roti itu beberapa orang betul-betul 5 roti, beberapa orang 5 pabrik roti. Gak apa-apa. 5 roti 2 ikan sama aja tidak masalah bagi Tuhan. Semua orang itu miskin di hadapan Tuhan. Yang punya 5 pabrik roti juga miskin di hadapan Tuhan. Apa artinya? Bagi Tuhan, menolong anak-anaknya yang kaya atau miskin menurut standar dunia itu bagi Tuhan cuma bedanya menolong yang miskin dan yang lebih miskin. Semua miskin di mata Tuhan. Makanya berbahagialah yang miskin di hadapan Tuhan. Gak ada orang bisa berkata aku kaya raya sama Tuhan. Tuhan tertawa. Tuhan tertawa dan berkata, apa yang kau punya? Tak ada artinya buat aku, pencipta langit dan bumi. Bagi Tuhan, menolong setiap orang itu segampang menolong, seumpama membalikan telapak tangan. Menolong kita itu tidak membedakan kaya miskin, berapa banyak modal yang kau punya. Bagi Yesus, dikasih modal 500 ikan, 500 roti dan 2000 ikan, dengan kasih 5 roti 2 ikan, gak ada bedanya. Sisanya tetap 12 bakul. Benar. Saya lihat orang kaya dan miskin sama-sama di ICU. Sisanya bedanya cuma 12 hari. Yang satu bisa kasih tabung ekstra 12 hari. Sama-sama akhirnya sisanya 12 bakul. Orang miskin di kelas yang ekonomis, jam tertentu sudah tidak bisa dikunjungin.
Orang yang kaya di kelas VVIP bisa dikunjungi setiap saat, tapi sama-sama nggak sembuh. Yang miskin mati duluan karena tabungnya habis, nggak bisa lanjutkan. Obatnya mahal. Yang kaya cuman mengkomplikasikan prosesnya aja. Kalau perlu bawa orang lain sekalian mati. Ginjal orang baik-baik dicangkokin semua, dicobain semua satu-satu. 10 orang punya ginjal. Akhirnya 12 hari kemudian mati. Sama. Yang membedakan di sini, yang membedakan adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Yang satu berada di pangkuan Abraham, yang satu kehausan di neraka. Apa sih bedanya? Tuhan menolong orang miskin, orang kaya. Semua miskin di hadapan Tuhan. Makanya khotbah Tuhan Yesus yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia punya kerajaan surga. Berbahagialah, artinya apa? Berbahagialah orang yang bisa melihat Tuhan itu adalah sumber berkatnya. Dan dia tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dan orang itu taruh iman dan pengharapannya pada Tuhan. Dan menerima hikmat dari Tuhan untuk mengelola 5 roti maupun 500 roti. Tetap sama, Tuhanlah yang ajari dia gimana kelolakan. Gimana untuk bisa memultiplikasikan roti itu. Dan Tuhan di sini ajarkan lewat Salomo. Salomo tidak selalu berbicara tentang kebodohan. Ayat pasal 11 ini sudah berbicara tentang konklusi Salomo di dalam pengajaran dan khotbahnya di pengkhotbah ini. Dia mengatakan ini loh, tidak semua pengalaman Salomo itu dari kebodohan yang kita pelajari. Dari kepandaiannya pun kita pelajari. Salomo berkata, lemparkan roti. Mau tahu kenapa aku diberkati Tuhan, kata Tuhan. Salomo, di ayat 1 dia berkata, karena aku adalah a generous giver. Aku adalah orang yang suka memberi. Kenapa aku diberkati Tuhan? Salomo mengatakan di sini, kenapa income-ku steady dan stabil dan kuat? Karena aku berdoa kepada Tuhan, minta supaya aku diberinya. Karena aku minta supaya aku jadi berkat, itu loh. Salomo ngomong, kenapa aku diberkati dengan income? Karena aku minta untuk jadi berkat. Salomo seolah-olah di ayat pertama berkata, lemparkan rotimu ke air maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Lama di sini nggak terlalu lama kok. Salomo itu jadi kaya raya. Maksudnya gini loh, segala sesuatu yang terjadinya tidak diharapkan, itu terjadinya selalu terkejut. Wow, aku nggak harapkan ini. Ya, seolah-olah orang yang lama menunggu sesuatu tiba-tiba dapat. Kadang-kadang mungkin bagi Salomo cuma beberapa tahun. Tetapi bagi dia rasanya seperti lama. Karena dia memang tidak mengharapkan untuk dia jadi kaya raya. Salomo itu berdoa minta hikmat untuk bisa mengelola kasih karunia Allah. Dia cuma minta kemampuan untuk memimpin umat Tuhan sebagai raja yang adil. Tuhan kasih dia panjang umur. Tuhan kasih dia kekayaan. Tuhan kasih dia kuasa. Apa yang tidak kau minta, kata Tuhan kepada Salomo, itu kuberikan padamu karena kau meminta hikmat, kau tidak meminta kekayaan. Apa artinya meminta hikmat? Kau meminta supaya dirimu menjadi berkat buat bangsa-bangsa, menjadi berkat buat orang lain. Makanya aku mempercayakan kepadamu banyak perkara-perkara besar. Salomo merasa lama setelah itu baru kembali. Itu gak lama kalau kita lihat sejarahnya, cuma berapa tahun. Dia menjadi raja terbesar paling kaya. Tapi kerasanya seperti lama. Ketika dia terima kekayaan itu, dia kaget ketika beberapa ton emas, ribuan ton emas dipakai kapal. Pas pada zaman itu sudah ada kapal, bayangin, dibawa ke Salomo dari Afrika, dari berbagai tempat. Dia kaget seperti orang yang sudah lama menunggu sesuatu. Dia berkata, you'll be surprised. Engkau akan sangat terkejut bagaimana Tuhan bisa memberkati hidupmu. Kalau engkau mau percaya saja. Tugasmu cuma siapkan 5 roti atau 500 roti itu. 5 roti atau 5 pabrik roti itu. Siapkan. Prepare the way. Persiapkan. Lalu kalau sudah diberkati dengan income, saya melihat ada orang yang sudah diberkati dengan income, mintalah sama Tuhan hikmat Tuhan untuk menaruhnya dalam beberapa bagian. 7 bagian mungkin terlalu besar. Tuhan lagi menantang ini orang terkaya. Tuhan menantang Salomo. Kamu kekayaannya seberapa? Pokoknya Tuhan ngomong seperti ini, kekayaanmu segini, ideku pasti melebihi 12 bakul. Kalau kekayaanmu sudah seluruh dunia, ideku masih bisa mengelola kekayaan 12 planet yang lebih besar dari bumi. Dan Tuhan tantang Salomo, sudahkah kau memiliki seluruh bumi dan seisinya? Jadi selama kau masih hidup Salomo, belajarlah dari aku dan rohku bagaimana mengelola hidupmu, supaya kau jangan sampai suatu hari kepalamu terlalu besar, lebih besar dari lubang jarum. Jangan berkepala besar. Tuhan itu selalu sisa 12 bakul. Tuhan itu infinity, tidak terhingga.
Jadi andai kata saudara-saudara Anda diberi berkat Tuhan segini, Tuhan pasti akan sisakan 12 bakul idenya yang tidak bisa Anda laksanakan, karena Anda tidak punya modalnya. Bill Gates, Warren Buffett dan sebagainya, andai kata mereka hari ini berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan memberi mereka ide yang mereka tidak bisa modali, karena idenya Tuhan melebihi 12 kali lipat daripada seluruh hartanya yang jumlahnya triliun-triliun dolar. Bahkan kalau ada satu orang pun, Salomo segede-gede dia, raja sebesar itu, dia tidak menguasai seluruh dunia. Dia punya kerajaan itu betul-betul batasnya itu lebar sampai seluruh Middle East, Timur Tengah itu, sampai terus naik luar biasa. Tapi kan dia tidak sampai menguasai dinasti Ming dan dinasti Qing kan? Nggak terdengar Salomo ketemu sama Wong Fei Hung kan? Andai kata dia kuasai dari Timur Tengah, semua Eropa, semua dia kuasai pun, Tuhan berkata sama dia, Salomo, kau kira aku kehabisan ide? Aku kreator. Aku yang bisa menciptakan kuda di daratan bisa mirip dengan kuda laut. Itu cuma mainanku. Aku yang bisa ciptakan gajah dengan dugong mirip di laut. Aku tak kehabisan akal detik di mana kau berkata, akulah raja seluruh semesta alam, semuanya dari ujung ke ujung, timur, barat, utara, selatan, sampai kutub utara pun semuanya dikuasai oleh Salomo pun. Tuhan akan berkata, baik, sekarang cobalah kelola 12 planet lebih besar. Tahukah bumi bukan planet terbesar? Bumi ini kecil. Kita akan kaget. Tuhan tak pernah kalah. Nobody's too rich for God. Karena itu biarkan kepala kita untuk bisa tetap masuk ke lubang jarum. Tetaplah, as long as you live, selama kau hidup, you will need me. Kata Tuhan, kau akan butuh aku. Orang kaya tidak bisa berjalan terus di atas air kalau bukan Tuhan yang menopang. Orang miskin tak akan tenggelam sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Tapi umat Tuhan, sandalnya nggak akan rusak, giginya nggak akan lubang seperti di zamannya Musa. Jikalau mereka percaya dan melekat kepadaku, aku akan memelihara mereka. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya kita hidup enak, titik. Karena Tuhan masih punya bisnis dengan kita. Ke depan itu Tuhan masih mau pakai hidup kita. Dan kalau kita kira bahwa bisnis Tuhan selesai dengan kita, jangan salah. Kenapa kita disuruh menikah? Kenapa dipersatukan? Kalau kita baca di Maleakhi, karena Tuhan menghendaki keturunan benih-benih kudus. Saudara-saudara, jangan terlalu lihat kepada sifat anak kita sekarang. Kalau kita hari-hari ini lagi frustrasi dengan anak kita, mau tahu kenapa? Janganlah kita GR juga. Kita dipilih. Seolah-olah kita yang melayani Tuhan, anak kita sekarang tidak mau tahu tentang Tuhan, katakan seperti itu. Sebenarnya, bisa jadi kita dipilih juga untuk mereka. Tuhan itu bisnisnya tidak selesai sama kita. Tuhan itu mau berlayar sama anak kita juga. Jadi jangan khawatir. Jangan kita frustrasi dan kehilangan iman dulu. Bahwa Tuhan itu punya rencana bagi anak-anak kita. Dan dia ingin our future, masa depan. Kalau kita bicara prepare the future, masa depan tidak cuma uang. Keturunan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara tahu Billy Graham itu sangat pusingkan oleh Franklin Graham. Franklin Graham ini anak yang ngedrak. Bayangin, anak penginjil terbesar dunia ngedrak. Ya nggak karuan lah hidupnya, betul-betul orang nggak karuan. Tapi hari ini saya mulai curiga nih. Sebenarnya yang dipilih Tuhan itu Billy Graham atau Franklin Graham ya? Franklin Graham dipakai Tuhan. Samaritan Purse, yaitu dompet Samaria. Dia melakukan pelayanan yang tidak dilakukan oleh bapaknya karena bapaknya terlalu sibuk di dunia penginjilan. Dia melakukan di dunia sosial, membantu orang miskin ke tempat-tempat yang orang tidak ada airnya. Samaritan Purse datang lalu bikinkan sumur dan sebagainya. Tapi Franklin Graham juga KKR. Saya tahu juga di Taiwan juga KKR. Puluhan ribu orang, luar biasa saudara. Ada satu, waktu saya berada di Taiwan saja, contoh aja di Taiwan, ini belum di negara-negara barat. Di Taiwan saya tahu ada satu orang, pada waktu zaman Franklin Graham datang, itu ada satu sekolah atau satu kelas ya, itu semua siswa-siswanya diajak oleh orang datang, itu semua bertobat. Taiwan itu negara non-Kristen, bertobat, terima Yesus semuanya. Wow, saya mulai pikir, mungkinkah Billy Graham itu dipilih untuk mempersiapkan Franklin Graham? Mungkinkah? Sulit dikatakan lah. Mana dulu? Bebek sama ayam mana dulu diciptakan Tuhan? Jadi kalau anak kita sekarang ngedrak,
bangun covenant dengan Tuhan, letakkan sikap iman, dan berkata, Tuhan, Engkau pilih untuk orang ini, untuk anakku ini. Sekarang dia kelihatannya ngedrak. Suatu hari Franklin Graham sekarang menjadi penginjil seperti itu. Suatu hari mamanya, papanya, ketika suatu hari berkata, Franklin Grahamnya ditahbiskan atau apa, saya ada bukunya, dan mamanya, papanya berkata, aku tahu dari sejak awal bahwa anak ini telah dipilih oleh Tuhan. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan Billy Graham dan Ruth Graham dipilih untuk Franklin Graham. Kelihatannya sekarang pelayanan saya diberkati Tuhan, diurapi. Saya lagi curiga nih, jangan-jangan cuma untuk membukakan jalan untuk anak saya suatu hari. Jangan-jangan saya bukan pilihannya Tuhan sesungguhnya. Saya cuma Yohanes Pembaptisnya. Ketika Yohanes Pembaptis dipilih, semua orang kira dia Mesias, bukan? Kita tahu karena kita sudah lihat ke belakang di kitab Injil. Yohanes Pembaptis itu luar biasa, baptis 3 juta orang dengan main-main. Itu orang paling keras, paling korup tuh datang, sampai raja aja gemetar kalau dia khotbah. Dia menjadi wow, dia menjadi betul-betul menjadi the star of Middle East. Dia betul-betul menjadi bintangnya Timur Tengah. Gak ada orang bisa bayangkan ada orang yang akan bisa betul-betul lebih dari dia di zamannya. Sungguh-sungguh ketika Anda melihat seseorang hamba Tuhan, Anda berkata, wow, it doesn't get better than this. Gak mungkin ada orang yang bisa melebihi orang ini. Ternyata baru dikejutkan. Dia berkata, aku ini bukan pilihan, aku bukan Mesiasnya. Buka tali sepatunya aja aku gak layak kok, tali sandalnya. Jangan pernah. Kadang-kadang saya pikir-pikir, saya sendiri juga menerapkan pada diri sendiri. Jangan-jangan Tuhan ini pilih anak saya nih. Mereka jadi apa saya tidak tahu. Tanya ke Shira, whatever will be. Saya nggak tahu nih. Tapi yang pasti, mungkinkah mereka yang dipilih? Saudara, saya ajak jemaat Mawar Sharon untuk punya prinsip yang sama. Saya tidak berkata dipilih itu berarti anak ini dijadikan apa, enggak. Mari saya ajak generasi ini, generasinya Musa, generasinya Yosua mungkin ya, generasi Musa. Mari kita percaya, generasi Musa deh. Semua kita di sini, usianya beda-beda, tapi mari kita semua memiliki hati Bapa. Semua kita mari percaya bahwa Mawar Sharon 20 ke depan, itulah pilihan Tuhan. Kita ini mempersiapkan jalan aja. Bisa berpikir seperti itu? Dari sini Anda langsung punya iman untuk anak Anda. Anak kita, anak Anda dan anak saya, anak kita semuanya ini yang dipilih oleh Tuhan. Makanya saudara, prepare your future. Persiapkan untuk mereka untuk berlayar dengan Tuhan Yesus. Jangan terlalu syok dengan kelakuan mereka sekarang. Miliki perjanjian dengan Roh Kudus sekarang dalam hidupmu. Doa, persiapkan segalanya. Amin saudara-saudara. Anda diberkati Tuhan. Oke, ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini bagus sekali ayat 4 ini bicara jangan tunggu sebuah kondisi yang tidak akan pernah datang untuk kita mulai hidup bagi Tuhan. Sekarang, kondisi yang tidak pernah datang itu, jangan pernah kita menantikan kondisi yang tidak pernah datang itu. Dan sempurna adalah kondisi yang tidak akan pernah datang itu. Kalau kita menunggu segalanya sempurna, kita baru baca Alkitab, maka jangankan masa depan kita tidak dibangun, sekarang aja kita akan miskin, betul-betul miskin, tidak punya. Kita betul-betul miskin, bukan miskin di hadapan Allah. Kita betul-betul miskin persekutuan dengan Allah. Kalau kita menunggu mencari gereja yang sempurna, kita nggak akan pernah bergabung dengan gereja mana-mana. Siapa yang senantiasa melihat ke awan tidak akan pernah menuai. Seorang petani yang terus memperhatikan angin gak akan pernah menabur. Kalau kita tunggu pelayanan yang sempurna, gak akan pernah kaki ini beranjak dari tempatnya lalu mulai melayani. Gak akan pernah. Tuhan mau kita mengerti untuk kita mempersiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Bahkan kita bisa berlabuh mata kita jauh sampai keturunan kita yang pertama dan kedua. Sampai anak, sampai cucu kita. Kita bisa beriman bahwa mereka lah yang dipilih, bukan kita. Saya selalu percaya, saya sekarang sedang bicara dengan generasi Bapak yang bukanlah pilihan utama Tuhan. Anda bukan pilihan utama Tuhan. Saya ngomong gini nih, mempersiapkan pilihan utama Tuhan, yaitu anak cucumu. Saya juga bukan pilihan utama Tuhan. Pak Yusuf juga bukan pilihan utama Tuhan. Kita ini cuma estafet.
Saya percaya anak-anak saya akan dipilih Tuhan untuk mengerjakan apa yang nanti mereka kerjakan dari Tuhan. Terserah mereka, saya tidak paksakan apa-apa. Anak saya masih kecil, tapi saya dari sekarang sudah punya prinsip, saya tidak akan paksakan apa-apa. Tapi saya tahu mereka akan adalah benih-benih kudus. Mungkin saya dan istri saya itu dijodohkan itu karena Tuhan sudah tahu anak-anak saya itu sebelum mereka dilahirkan. Ada ayatnya di Mazmur, hidup mereka sudah ditulis dalam kitab Tuhan. Belum satu pun harinya. Kemungkinan Tuhan berkata, Yesus mau lahir kan? Siapa ya? Oh, Tuhan jodohkan Yusuf dan Maria. Demi supaya benih ilahi bukan kudus saja itu lahir. Anak cucu kita adalah benih itu. Kemungkinan Anda dijodohkan dengan istri dan istri Anda dijodohkan dengan suami Anda. Istri Anda gimana tau? Bingung tau? Istri, kok istri Anda? Bingung saya, ini gimana nih ngomongnya. Istri dan suami itu dijodohkan kemungkinan karena Tuhan. Kemungkinan karena Tuhan kenal anak Anda sebelum anak Anda dilahirkan. Bahkan di sini yang suami istri yang belum punya anak pun, sebenarnya yang memaksa Anda punya anak bukan orang tua atau mertua. Tuhan sudah tunggu-tunggu anakmu. Tujuannya kenapa dikawinkan pasangan-pasangan muda itu? Karena Tuhan sudah mengenal sebelum kau memberi nama. Saking baiknya Tuhan furin kita. Kamu deh yang kasih nama, tapi aku yang kasih rencana. Saudara, mari kita semua punya iman hari ini. Wow, Tuhan mau berlayar dengan kita. Persiapkan masa depan, dan uang adalah peran yang sangat penting juga di dalam rumah tangga kita. Amin saudara. Dan cara mempersiapkan masa depan seringkali adalah dengan sekarang kita belajar menabur. Katakan sekarang menabur. Sekarang menabur. Ya, taburlah. Kita ini cuma penabur. Kita ini generasi penabur, bukan penuai. Sekalipun gereja kita bertumbuh jadi puluhan ribu orang, kita melihat KKR di mana-mana berhasil segalanya. Saya merasa itu taburan saja. Kebangunan rohani pemuda itu belum datang. Ada orang berkata sudah datang di manusia. Belum. Kita ini sedang mempersiapkan generasi penabur yang sekarang masih muda, sudah dipilih sama Tuhan. Seperti ice wine mungkin, di suhu tertentu, di usia tertentu, dipetik anggur itu supaya maksimal rasa dan aroma dan baunya, dan supaya wanginya. Dan Tuhan petik pada waktu masih muda. Bukan mereka yang dipilih untuk kebangunan rohani pemuda. Saya sedang mempersiapkan dengan Roh Kudus, mempersiapkan generasi bapak, bukan generasi orang mudanya. Sekalipun mereka masih muda, cepat lambat mereka jadi bapak. Mata saya tertuju 20 tahun ke depan kebangunan rohani pemuda terbesar Indonesia nggak pernah lihat. Dan orang-orang muda yang sekarang bersama dengan saya, mereka kira mereka Yosua, salah, mereka Musa. Musa ditemukan masih muda. Sekarang baru ngerti visi Mawar Siaran itu panjang ke depan. Panjang ke depan. Ya, mari kita melihat seperti itu. Dan anak cucu kita, karena itu belajar menabur sekarang. Katakan menabur sekarang. Taburlah kebaikan, bukan cuma uang. Saya nggak ngomong soal uang. Aduh saudara, suci banget kita ngomong soal uang. Saya bicara tentang tabur hidup. Taburlah hidupmu di masa depanmu. Anak cucumu. Pernikahan Anda itu cuma taburan loh, tahu nggak? Kado terbesar yang kita bisa berikan kepada anak kita bukan harta. Pernikahan yang bahagia, itulah kado terbesar. Pernikahan saya belum lama, baru 10 tahun. Tapi saya melihat hari ini istri saya, lalu istrinya Pak Kaleb, anak-anak Pak Yusuf, Bu Yusuf ini bisa bahagia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Itu bukan sedikit banyak, tapi banyak karena pernikahan orang tuanya bahagia. Saya tidak bisa bayangkan rumah tangga saya bisa bahagia tanpa pernikahan daripada Pak Yusuf dan Bu Yusuf bahagia dulu. Saya pasti dapat istri yang kepahitan. Dan kemungkinan malah justru kita nggak jadi menikah. Karena saya dulu juga masa lalu kepahitan kan cakar-cakaran. The best gift, taburlah. Pernikahan untuk penaburan. Please change your perspective on life. Waktu kita melihat ke future, masa depan hidup kita sekarang pun berubah perspektifnya. Harusnya kita itu muda di luar, tua. Rambut saya ini hitam di luar, di balik kelopak kepala saya. Ini saya nggak ngomong secara ilmiah, karena secara ilmiah salah. Secara figuratif, semuanya rambut putih. Daripada rambut kita luarnya putih semuanya, dalamnya kekanak-kanakan.
Change your perspective. Ubah perspektifmu. Bagaimana cara kita melihat ke depan? Persiapkan masa depan. Tabur pernikahan Anda, pekerjaan Anda ada taburan. Jangan kita terkecoh dengan dunia yang selalu menggoda kita untuk punya pikiran pokoknya aku mau kaya, pokoknya aku mau kaya. Itu bukan visi, itu serakah. Kalau kita bisa melihat hidup kita adalah satu benih yang ditabur, kita tidak akan jenuh bekerja dengan jujur dan dengan tekun. Kita tidak keburu-buru sekarang langsung kaya raya kejatuhan durian. Kenapa? Orang mau kejatuhan durian masuk rumah sakit tuh. Tinggallah dalam keadaan ketika dipanggil Allah. Kalau Anda dari keluarga yang mampu dan kaya, puji Tuhan, jangan menurun. Jangan menurun, Allah memanggilmu jadi kepala bukan ekor. Tadi di kebaktian tadi saya jelaskan, jangan bela orang kaya, jangan bela orang miskin. Beritakan kebenaran pada kedua-duanya. Orang miskin tidak lebih rohani dari orang kaya. Orang miskin kalau pegang kekayaan bisa jadi orang kaya yang payah. Kalau mereka belum, karena mereka belum teruji. Kalau mereka tidak punya karakter. Orang kaya yang payah tidak selalu. Orang kaya yang payah itu juga karena mentalitasnya miskin. Masih gila hormat, masih ingin diakui. Itu karena di dalam hatinya ada minder. Sungguh. Dia kaya di luar, seperti yang saya katakan tadi, dibalok kepalanya, luarnya itu bagus, dalamnya itu kuburan. Bukan jadi orang kaya yang rohani, bukan jadi orang miskin yang rohani. Menjadi orang yang betul-betul memiliki hikmat Allah. Orang seperti itu Tuhan akan jalan. Ayatnya ada berkata seperti ini, Tuhan itu tidak menyembunyikan rahasia dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dia share rahasia. Tuhan itu bisik-bisik dengan orang yang takut akan Dia. Dia itu bersahabat. Saudara, mari persiapkan bahwa pekerjaanmu itu penaburan untuk masa depan. Taburlah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin, saudara. Jangan tunggu kondisinya sempurna. Anda ke gereja hari ini juga menabur. Berikutnya, ayat yang ke-6. Nah, ini dia. Caranya menabur gimana untuk mempersiapkan masa depan? Jadi masa depan dipersiapkan oleh masa kini. Katakan masa depan dipersiapkan sejak sekarang. Dipersiapkan oleh masa kini. Tergantung hati kita meresponi Allah. Amin. Lihat ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan tentang, bahkan saya singgung soal lunch break. Ya kan? Jam makan siang di kantor-kantor. Bagaimana anak Tuhan itu harus bersikap. Saya jelaskan spesifik tadi di kebaktian. Bahwa ada orang yang suka lunch break dan coffee break 2 jam lagi. Dan saudara-saudara, kalau itu sikap kita sekarang, bisa bayangin in the future. Kalau sekarang kita semangat saja, masa depan kita akan semakin tua, tubuh kita ini akan semakin usang. Kalau kita masih muda dan sehat, ada kita loyo bekerja. Bagaimana Tuhan bisa berkati masa depan kita? Kalau kita masih mahasiswa, usia siswa mahasiswa aja, belajar aja loyo. Jangan berangan-angan bahwa cari uang lebih mudah. Jikalau kita punya gereja aja tidak terjadi aniaya aja, kita tidak setia. Kita tidak ada dorongan kuat untuk melayani. Gimana nanti di zaman anak-anaknya? Guru kencing berdiri, murid kencir jungkir balik. Kita harus siapkan sekarang. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi. Jangan istirahat terus. Biarkan tanganmu bekerja. Kau tidak tahu yang ini atau yang itu akan berhasil. Dua-duanya sama baik. Berbicara bahwa orang yang punya masa depan adalah orang yang antusias sekarang dengan Tuhan. Kata antusias itu penting. Salah satu bentuk persiapan masa depan, bukan perencanaan. Kita sepandai apapun merencanakan, sebagian besar yang terjadi masa depan belum bisa diprediksi. Yang penting sekarang kita antusias. Kita harus semangat, antusias. Saya ingat lagu ini, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana bergembira karena Tuhan? Di dalam pekerjaan kita bergembira karena Tuhan. Di dalam gereja, dalam kebaktian, kita bergembira karena Tuhan. Di dalam keluarga, kita bergembira karena Tuhan. Antusias. Orang kalau antusias jalani 10 tahun gak kerasa.
Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jangankan 1000 langkah, kata reklame susu, harus jalan 1000 langkah supaya nggak osteoporosis. Apa? Osteoporosis, gak tau lah apa. Pokoknya saya gak akan pernah dapat, jadi gak perlu hafalin namanya. Orang kalau semangatnya patah, jalan 1000 langkah, jalan 10 langkah aja. Sekarang aja usia masih muda, pergi kerja jalannya ngesot begini. Malas. Saya ceritain Billy Graham lagi, gak tahu kenapa saya kok sering ceritain. Padahal saya gak kepikir loh mau ceritain. Mungkin ini ada banyak hikmah. Mau tahu nggak, Ruth Graham itu sama Billy Graham sama-sama di satu sekolah Alkitab. Ruth Graham itu jatuh cinta sama Billy Graham ketika melihat dia jalan. Aneh ya. Suatu hari mereka berpapasan di lorong di sekolah Alkitabnya dan naik ke tangga. Billy Graham siang-siang hari jalannya cepat. Lalu dia mengambil keputusan seperti ini. Jikalau pria, young man, pria muda, jalannya cepat di siang hari, orang itu punya purpose, punya tujuan. Timbang yang makan itu dari sendok ke mulut itu seperti sendoknya ditanyain 10 kali, mau masuk enggak? Enggak tahu. Mau masuk enggak? Mau masuk. Enggak, ya mau masuk. Saya enggak hakimin orang lain. Saya paling enggak tahan kalau kelihatan orang muda makan siang lama-lama. Makan malam kalau sudah menikah yang lama sama keluarga. Jangan cepat-cepat kalau makan lama. Saya ulang yang saya katakan tadi ya, karena ini mungkin berguna buat Anda. Makan malam itu yang lebih lama. Justru sebaliknya, banyak pria pulang makan malam mau cepat karena mau langsung ke TV, langsung ke orang. Makan siang bisa lama sekali. Kebalik, makan siang cepat saja. Kerja. Makan malam yang lama. Ngomong-ngomong sama keluarga, tatap istrinya ngomong sama dia nggak ngomong pun tatap terus. Kalau makan siang jangan terlalu banyak bertatap mata, bahaya. Lihat makanannya, kunyah. Saya kalau makan siang di gereja cepet, tak ngambil piring, langsung makan, pergi. Semua orang bisa tahu di sini. Ngapain lama-lama santai? I can't, sorry, nggak bisa. Mungkin istri saya dulu juga lihat saya jalannya cepet, jalannya kayak model ini. Runway project. Antusias, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena pekerjaanmu. Sulit. Saya paling gak respect dengan orang muda, apalagi orang muda yang datang, aku gak mau, gak kerasan di kerjaan, kenapa sulit? Apakah hidup itu saja sudah gak sulit? Kenapa kerjaan sulit, mau quit? Be a problem solver. Be a problem solver, jangan sulit. Saudara antusias, wow. Orang yang antusias punya masa depan. Ruth Graham melihat seorang pria yang antusias di siang hari. Entah dia pergi dari satu kelas ke kelas yang lain atau dia melakukan apa, tidak tahu. Tapi dia berkata, aku bisa punya future dengan pria ini. Be antusias, yang antusias. Orang tua pun yang antusias. Alkitab ajarkan sampai masa tua kita tetap berbuah. Wow. Tak ceritain satu hal ya. Saya seumur hidup ini kenal ada satu di jemaat kita, satu lagi ada di Brunei Darussalam. Mereka itu begitu anggur. Saya kepingin jadi mereka kalau mereka sudah menikah sekian lama. Dan mereka secara pelayanan wewenang saya senior dibanding mereka. Mereka menganggap saya seperti bapak rohaninya. Tetapi secara banyak hal dalam hidup saya menganggap mereka adalah, saya bisa belajar dari mereka. Sepasang suami istri ini sampai tua. Sang istri belum punya anak perempuan. Nggak bisa ditiru ya, ini imannya masing-masing ya. Nanti kalau imannya ngawur, ditiru aja asal you do it at home, nanti kecewa segalanya. Mereka memang punya inspirasi iman seperti itu. Anaknya sudah 3 cowok, tapi usianya sudah jauh lewat dari usia melahirkan.
Ini betul-betul Sarah perjanjian baru sekarang ini. Tapi nggak sampai 90 lah, nggak sampai kaucap lah ya. Tapi dia suami istri masih menggebu-gebu dalam segala sesuatu, melayani Tuhan. Ini keluarga yang cinta Tuhan, masuk ke rumahnya itu kerasa. Dari kamar mandi, kalau saya masuk ke kamar mandi, ke toilet itu saya nggak mau keluar. Ayat-ayat firman Tuhan. Itu dikasih. Mereka bukan keluarga kaya loh. Belum keluarga kaya. Itu dikasih, dipajang atau saya tahu bahwa rumah ini dari awal sampai akhir saya lihat tangan seorang wanita yang benahin. Ketika saya sama istri saya ke sana, saya ke toilet berlama-lama. Ya kan, melihat, baca firman Tuhan. Toilet itu suatu ibadah buat saya di sana. Orang ini antusias sampai tua, dia masih belajar loh. Dia barusan buka, nggak lama sudah dia buka satu bisnis, dia buka satu toko, namanya di sana kedai toko jahit. Dia buka toko jahit, dia hire orang. Sekalipun dia pernah dianiaya oleh negara waktu itu karena pernah dipenjara karena iman Kristennya. Bukan karena dia bukan berbuat jahat, tapi karena imannya kepada Tuhan. Dia di penjara. Tapi dia tetap lebih berguna dari masyarakat daripada sebagian besar orang yang saya lihat di negara itu yang datang ke kantor siang. Karena negara itu kaya minyaknya. Sebenarnya kalau tanpa minyak, negara itu akan hancur. Sebab SDM-nya semua betul-betul banyak orang yang santai banget. Kerja cuma 2 jam, pergi ke makan siang. Di makan siang kerja, baru balik makan siang, masa gak kenyang, baru 2 jam coffee break, tea time, lalu pulang ke rumah sempat bisa ada jam tidur siangnya. Bayangin, kerja ada jam tidur siangnya. Itu di Hong Kong sudah dimartir orang kayak gitu. Lalu balik sebentar ke kantor 1 jam, pulang ke rumah, bye-bye, ceklok pulang. Iya kalau ada cekloknya. Orang ini lebih berguna dari orang-orang yang dimanjakan oleh pemerintahnya. Sekalipun dia dianiaya, dia bisa rekrut orang-orang, menciptakan employment, kerjakan, dan dia dapat uang. Gak cuma itu, saya senang semangatnya. Dia berkata, aku sampai sekarang masih percaya anak perempuan. Lalu akhirnya mereka berdua hamil, satu tok yang hamil. Sang istri hamil di masa tuanya, melahirkan seorang anak yang lucu yang dia beri nama Vanessa. Bukan istriku, bukan. Saya ngomong Vanessa lain ini ya. Ini orang, maksudnya menceritakan diri sendiri. Enggak. Ini Vanessa yang lain. Pak Yusuf mikir loh, kapan anakku buka kedai kan? Bukan Pak, bukan kita Pak ya. Nah, saya lihat sampai tua semangat belajarnya, semangat bekerjanya, sampai semangat melahirkannya masih ada. Saya doakanlah sekali-kali lah di gereja Mawar Siaran ada yang tua masih bisa mempunyai anak. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil loh, Ma. Aduh, sorry. Oke, lanjut. Wes. Mari. Just joking, just kidding. Sampai mana nih, lali, lupa. Saudara ya, ayo. Sampai tua pun jangan cuma orang muda. Saya senang sekali lihat orang tua sampai jalan, sampai masa tuanya masih Shalom. Luar biasa. Saya tolak deh, gak ada orang pikun di gereja Mawar Siaran. Amin. Ayat berikutnya, ayat 8. Saya sudah mau selesai. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Lihat ini, ia ingat akan hari-hari yang gelap. Ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Di ayat 8 ini, untuk mempersiapkan masa depan, kita juga akan mempersiapkan potensi-potensi masa sukar yang bisa datang dalam kehidupan kita. Bisa masuk lewat channel apa saja. Nggak cuma krisis moneter, kesehatan juga bisa krisis dan sebagainya. Yang pasti kalau kita mempersiapkan masa depan, kita harus persiapkan kalau terjadi masa sukar. Stay close to Jesus. Tetaplah melekat pada Tuhan Yesus. Buat satu komitmen sebelum hujan itu turun, sediakan payung di dalam jiwa dan rohmu. Jikalau ada sesuatu yang buruk terjadi, bukan diimani saudara, tapi jikalau ada suatu hari gelap terjadi dalam hidupku, aku mengambil keputusan setiap hari,
waspada dan berjaga-jaga hatiku, to be tough in difficult times, untuk kuat di dalam masa sulit, dan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Saya tidak punya iman negatif setiap hari berpikir apa yang buruk bisa terjadi. Saya rasa itu bukan cara yang Tuhan kehendaki kita hidup. Tapi kita harus siap untuk yang terburuk sekalipun, bahwa hari ini hati kita siap untuk menghadapi apapun, karena Tuhan ada di masa depan kita. Amin, saudara-saudara. Terakhir, nasihat bagi pemuda-pemudi. Ini bukan bicara tentang young people, orang muda saja, tapi bicara dengan orang yang masih punya waktu hidup yang lama. Bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Perhatikan satu hal, di dalam ayat 9 dan 10, nasihat bagi pemuda-pemudi, inilah hikmatnya. Tuhan sedang berkata kepada kita hari ini, please enjoy your life today. Nikmati hidupmu sekarang, karena hidup itu tidak menentu. Setiap kesempatan untuk kita bisa nikmati dengan maksimal, dengan bijaksana. Maksudnya kalau Anda sekarang masih bisa tamasya dengan keluarga, nikmatilah. Apa yang Anda sanggup bayar, nikmatilah itu. Jangan menggerutu karena mahal kalau memang Anda sanggup. Kalau tidak, sesuaikan dengan standar Anda. Tapi kalau standar Anda lebih dari itu, janganlah pelit di bawah standar seperlunya. Saya sebut tadi di kebaktian sebelumnya, kalau mau tahu tamasya itu bukan standar Anda adalah kalau Anda perlu jual rumah untuk bisa tamasya pulang ngontrak. Nah, itu bukan standar Anda. Tapi kalau itu standar Anda, jangan pelit. Karena kenapa? Kesempatan hidup ini begitu tidak menentu. Bukannya kita siap untuk mati besok atau apa yang buruk terjadi. Ambillah setiap kesempatan, sebab orang punya uang pun tidak punya kesempatan. Jadi jangan pernah sayangkan apa yang memang saya sebut tadi di kebaktian tadi, bahwa keluarga adalah alasan tepat untuk kita kucurkan dana ke sana, kenikmatan keluarga. Nikmatilah. Enjoy your life today. Nikmatilah kehidupanmu hari ini. Janganlah pelit. Namun, hati-hati dengan excessive enjoyment. Enjoyment yang berlebihan. Karena sekalipun kita disuruh menikmati hidup kita sekarang, janganlah melakukan, ini prinsipnya, jangan melakukan sesuatu baik itu secara rohani, maupun secara jasmani, maupun secara moral, yang akan menghalangi Anda untuk menikmati kehidupan Anda nanti di masa tua. Saya ulang, ini yang disebut diseret ke pengadilan. Ini bukan bicara tentang pengadilan tertinggi terakhir, yaitu pengadilan akhirat. Ini bicara bahwa masa yang perlu kita semua siapkan. Saudara tahu nggak? Orang Kristen itu rata-rata yang sungguh-sungguh semuanya itu tahu bahwa mereka siap mati, tapi nggak tentu siap tua loh. Banyak orang itu siap mati nggak siap tua. Nah itu iya katanya. Anak kecil itu tahu. Dia nggak siap tua. Dia harus sekolah dulu untuk bisa tahu. Kembali lagi Billy Graham, oke? Billy Graham dan Ruth Graham. Ruth Graham sudah meninggal dulu. Billy Graham sekarang sudah Parkinson. Sama-sama berbaring di ranjangnya suami istri yang memulai sama-sama. Billy Graham membuat suatu pengakuan yang sangat-sangat rendah hati. Untuk sekalipun orang itu pelayanan diurapi, dia nggak ada cacat moral ya. Pelajaran yang kita ambil dari dia adalah pelajaran ketidaksempurnaan seorang hamba Tuhan sekalipun, bukan kecacatan, tidak ada cacat. Ya. Dan mereka berdua berbaring di ranjangnya. Dan Ruth Graham untuk baca Alkitab harus dituntun sama orang, harus pakai kaca pembesar, dan Billy Graham juga. Billy Graham tidak bisa ingat Mazmur 23, bayangkan. Dia cuma bisa ingat pertamanya, the Lord is my shepherd and I shall not want. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Lalu selanjutnya tidak bisa ingat semuanya. Dia membuat suatu pengakuan yang sangat-sangat rendah hati dan tentunya sangat membuat hati kita yang mendengar terharu. Dia bilang, I have always been prepared for death, but I have not been prepared for old age.
Saya selalu siap. Apalagi penginjil yang selalu memberitakan kematian, kehidupan sesudah kematian. Dia berkata, aku siap untuk mati. Tapi tidak pernah kupikirkan bahwa ternyata aku belum siap untuk masa tua. Dia frustrasi, tidak bisa ingat Mazmur 23 ayat favoritnya. Yang dia bisa hafal di luar kepala. Billy Graham tentunya bukan ada sesuatu yang disesali dari hidupnya. Tapi kita itu suatu ilustrasi saja bahwa kita semuanya, janganlah kita harus mempersiapkan diri kita. Bahwa bagi beberapa orang, masa tua adalah masa berbuah. Saya harus belajar ini. Saya tidak bisa guruin Anda. Saya ngomong dari perspektif orang muda yang belum tua. Bahwa saya memikirkannya, itu aja. Khotbah saya tidak punya otoritas lebih dari itu. Otoritasnya cuma saya memberitahu kepada Anda, semoga jadi inspirasi buat orang muda, semoga buat orang tua, Anda bisa mendoakan kami. Dan semoga buat orang-orang tua di sini juga untuk diingatkan. Kalau orang muda aja pikir, tentu orang tua juga terlebih-lebih lagi. Tapi buat orang muda di sini supaya semua terseret oleh saya untuk mikir. Yang semuda apapun juga. Bahwa hari ini saya harus hati-hati, hidup saya ini harus betul-betul apa yang saya tabur. Baik secara fisik, baik secara rohani, secara jasmani. Janganlah kita melakukan sesuatu yang akan menghalangi kita ketika masa tua kita untuk menikmati hidup. Sebab bagi beberapa orang, masa tua adalah masa berbuah. Bagi beberapa orang, masa tua adalah masa pengadilan. Masa pengadilan kenapa? Di sanalah anak cucunya membalas dia. Di sanalah dia mengalami bangkrut kehidupan, bukan cuma bangkrut keuangan. Hidupnya berfoya-foya. Kalau jogger, kaosnya berkata, mati masuk surga. Dia tidak ceritain masa tua seperti neraka, dia nggak jelasin. Dan juga nggak cuma itu, pada masa tuanya juga sakit-sakitan. Masa tuanya dia melihat life bankruptcy, the bankruptcy of his life, bangkrut hidupnya. Bukan sekedar uang, bisa bangkrut uang atau tidak, tapi hidupnya dia lihat bangkrut. Semua yang dia bangun tuh hancur, dihancurkan orang lain. Dan yang paling dia tidak bisa terima adalah dihancurkan oleh orang sendiri. I shall never do something I'll regret later. Aku tidak akan lakukan sesuatu yang akan aku sesali lain kali. Dan Salomo mengalami life bankruptcy. Bangkrut secara hidup. Kemungkinan dia tidak pernah ketemu gadis Sunem pujaannya dia, istri sahnya yang ditulis di Kidung Agung. Mungkinkah di masa tuanya, maka istri itu seperti kenangan akan istri itu menghantui dia. Bagaimana dia tidak mencintai. Elvis Presley, dia cerai dengan istri kesayangannya yang dimana dia melahirkan, siapa namanya? Priscilla. Siapa? Lisa Mary. Dan ketika itu dia terakhir dia ciptakan lagu kan? Maybe I didn't love you. Nah, saya nyanyikan gaya Elvis deh. Mulutnya miring sedikit. Quite as good as I should have. Little things I should have said or done. I could never take the time. Ayo Pak ikut nyanyi. Papa kan zamannya Fresh. Leslie. You were always on my mind. You were always on my mind. Seenak-enak suara saya. Kata-kata lagu ini memilukan loh. Thank you for apa? Lupa saya terakhirnya gimana. Tapi dia kata-kata, maybe I didn't love you quite as good as I should have. Ini lagu-lagunya yang diciptakan sebelum dia overdose di kamar mandinya. Mungkin aku tidak mencintaimu seperti seharusnya aku mencintaimu. Maybe I didn't treat you quite as good as you. Mungkin saya belum terlalu memberikan padamu waktu yang seharusnya aku berikan kepadamu. Memperlakukanmu seharusnya. Little things I should have said and done. Hal-hal kecil yang harusnya aku katakan kepadamu atau aku lakukan, I could never take the time. Tidak pernah aku lakukan. Tidak pernah aku punya waktu melakukannya. But you were always on my mind. Tapi kamu selalu ada di pikiranku. Satu hal aku garansi, istilahnya gitu. You were always on my mind. Thank you. Terima kasih engkau memberikan padaku kesempatan untuk mencintaimu. Lalu dia overdose, mati. Mungkin Salomo tidak sampai itu. Tuhan memberi dia kesempatan terakhir karena
Tuhan punya perjanjian dengan Daud. Tapi saudara dengar baik-baik. Saya yakin Salomo punya penyesalan luar biasa di akhir hidupnya. Dia punya penyesalan, mau tahu berapa? Berapa persen? Dengarkan saya baik-baik. Dia punya penyesalan 999%. Setiap istri dan gundiknya 1%. Setiap perselingkuhannya 1%. 999% penyesalannya. Dan 1% itu pun di-courting karena dia tidak memberikan waktu yang seharusnya. Kepuasan batin di dalam pernikahan dia tak miliki. Anda belajar sesuatu di sini, jangan lakukan sesuatu yang kita sesali nanti. Hidup ini mempersiapkan masa depan, kita tidak akan pernah tahu. Satu hal yang kita tahu adalah kita menabur yang benar hari ini. Katakan amin. Kita tidak mau menuai yang salah. Jika suatu hari ada yang salah terjadi di hidup kita, itu bukan, kita berani berkata, itu bukan karena tuayanku. Itu adalah anugerah pengujian dalam hidupku. Aku kan tetap setia. Prepare your future. Persiapkan masa depanmu dengan iman kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan